Shalom, umat kemenangannya Tuhan, Jemaat GB Victory yang saya kasihi, Bapak Ibu yang luar biasa, adik-adik youth dan teens, kita jumpa pagi ini dengan keadaan yang sehat, semua anugerah Tuhan. Dan pagi ini kita mau kembali merenungkan kebenaran firman dalam Victorious Devotion tentunya, bersama-sama mau renungkan kebenaran firman. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan, atas pertolongan kami boleh ada sampai saat ini. Semua anugerah Tuhan. Pagi ini kami mau renungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, sertai kami, berikan kami pengertian, berikan kami iluminasi yang daripada Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, jauhkan daripada pengertian yang tidak berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mau bersaat teduh. Haleluya. Amin. Halo, luar biasa, sukacita kita penuh tentunya karena terus ada di dalam kasih dan setia Tuhan. Jangan lupa tema GB Victory di tahun 2025, Increase in Christ. Kita bertambah, kita bertumbuh di dalam Kristus. Lalu tema kita di bulan Maret, kita mau growing in the word of Christ. Kita mau bertumbuh di dalam perkataannya Kristus. Apa perkataan Kristus? Firman. Kita mau bertumbuh dalam firman. Pagi ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman yang saya beri judul Firman-Nya Membawa Damai. Haleluya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita deklarasikan, yang kita hidupi hari lepas hari, firman-Nya membawa damai dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau saudara dan saya merenungkan firman, pastinya firman itu membawa kesejukan, membawa damai dan sejahtera dalam hidup kita. Lalu kalau ada firman yang membawa kegelisahan, wow, hati-hati ya. Mungkin kita salah merenungkan. Kenapa? Karena firman-Nya membawa damai. Firman-Nya yang menyatakan kesalahan pun kita dapat dengar dan membawa damai sejahtera. Kenapa? Karena Dia dengan lembut luar biasa untuk menegur dan memulihkan keadaan kita. Pagi ini kita mau ambil dalam satu konteks firman Tuhan dalam Nats Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Engkau menjaga dia dalam damai sejahtera yang sempurna, sebab ia percaya kepadamu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, dijagainya dengan damai sejahtera yang sempurna. Penting bagi kita bagaimana kita mau mempercayai Tuhan di setiap aspek kehidupan kita, sehingga ketakutan, kekhawatiran yang bisa saja ada dalam kehidupan kita hari lepas hari di setiap aspek kehidupan kita, tetapi tidak menguasai kita. Kenapa? Karena firman-Nya yang menguasai saudara dan saya, dan ada damai dan sejahtera. Setiap pribadi, setiap manusia pasti mendambakan damai sejahtera. Di tengah-tengah keadaan kita yang dunia yang penuh dengan carut marut ya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan segala sesuatu yang dikejar, yang seringkali orang mau mencari sesuatu untuk dirinya sendiri sehingga masuk ke dalam berbagai macam pencobaan. Damai sejahtera sangat penting bagi kehidupan kita. Namun seringkali nggak bisa dipungkiri bahwa itu semua terganggu oleh karena hal-hal duniawi yang kita coba kejar, seperti kekayaan, kedudukan, ya, jabatan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa damai sejahtera yang sejati, yang hakiki, yang fundamental hanya berasal daripada Dia, Allah yang luar biasa, melalui firman-Nya. Dan pagi ini kita mau belajar di dalam bahasa Ibrani, kata shalom bukan sekedar ketenangan atau sekedar ketiadaan konflik, tetapi mencakup kesejahteraan secara fisik. Wah, luar biasa. Emosional dan juga rohani. Jadi betapa dalamnya kata shalom itu sendiri. Oleh sebab itu, seringkali kita kalau berjumpa dengan orang shalom, artinya ada damai dan sejahtera. Kita juga orang-orang yang membawa shalom bagi orang-orang di sekitar. Kita membawa shalom bagi lingkungan. Kita membawa shalom bagi rumah tangga, bagi keluarga, bagi tempat pekerjaan, bagi kota, bagi bangsa.
yang kita kasihi tentunya. Oleh sebab itu, ada beberapa poin yang kita mau belajar pagi ini. Pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga ini menyatakan bahwa damai sejahtera yang sempurna tadi dikatakan diberikan kepada siapa? Kepada dia, kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang kekasih, adik-adik youth dan teens, apapun masalahmu, tatkala kita mempercayai dia, ayo percayai dia dalam setiap langkahmu. Mempercayai dia dalam setiap laku berbicara tentang apa? Tentang kita melakukan segala sesuatu berdasarkan firman. Itu mempercayai dia dalam setiap laku kehidupan kita. Mau damai sejahtera ada? Ayo percayai dia. Percayai Tuhan sepenuhnya lewat kebenaran firman-Nya. Poin yang kedua, merenungkan dan menghidupi firman. Mazmur pasal yang ke-119 ayat 165 berkata, besarlah damai sejahtera pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, mencintai firman-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Firman Tuhan mau mengarahkan kita kepada kebenaran dan memberikan keteguhan di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah gelombang yang kita alami saat ini. Masih di dunia, yes, tapi kita tidak berpijak pada dunia, kita berpijak pada kebenaran firman yang kokoh, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga kita waktu kita merenungkan firman, waktu kita menghidupi firman, ada damai sejahtera. Tentu saja ada damai sejahtera. Kenapa? Kita di sini dikatakan tidak memiliki batu sandungan dan dikatakan besarlah damai sejahtera. Pada siapa? Pada saudara dan saya. Karena kita orang-orang yang mencintai kebenaran, yang mencintai Taurat Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Mencintai bukan sekedar rasa, bukan sekedar sikap, tapi mencintai hidupnya, merenungkan dan menghidupi, melakukan firman itu sendiri. Haleluya. Poin yang ketiga yang kita mau belajar pagi ini. Untuk damai dan sejahtera itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Firman itu kita lakukan, kita renungkan, kita hidupi. Kita perlu juga berdoa, memiliki keintiman sama Tuhan, memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan. Tatkala kita dekat kepada Allah yang notabene adalah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala yang ada, udah pasti tenang. Kalau kita jalan sama orang tua kita atau anak kita jalan sama kita, dia nggak khawatir. Mau seberang jalan banyak kendaraan, dia ikut aja sama kita. Kenapa? Karena dia dekat. Dia yakin sama papanya, sama papinya, sama dedinya. Ayo, tatkala kita memiliki keintiman, kita akan memiliki damai dan sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu kita pegang tangan orang yang penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu doa adalah untuk kita memiliki keintiman. Doa adalah permohonan. Ya, sampaikan permohonanmu, tapi sampaikan atau berikan waktu khusus untuk saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk menyembah Dia, untuk mendengar suaranya melalui kebenarannya. Untuk mendengar suaranya melalui hikmat, melalui hati nurani, melalui apa yang ada. Untuk mendengar suaranya di dalam pribadi saudara. Pribadi lepas pribadi. Tidak secara universal, tidak secara umum, tetapi pribadi. Itulah intimacy, itulah keintiman. Bukan sekedar kita kenal Allah, tapi Allah mengenal kita. Bukan sekedar Allah mengenal kita, tapi kita mengenal Allah dengan segala kedahsyatannya. Oleh sebab itu, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7 mengajarkan bahwa kita berdoa dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dikatakan akan memelihara hati dan pikiran kita. Waktu berdoa juga bersyukur. Jangan mengeluh saja, tapi bersyukur atas apa nikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jika hari ini Anda merasa gelisah, adik-adik youth dan teens merasa nggak nyaman, gelisah, atau punya beban yang luar biasa, nggak sanggup, ingat bahwa Tuhan adalah pusat atau sumber dari damai dan sejahtera. Percayalah kepada Tuhan, hidupi kebenaran firman-Nya, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan yang adalah sumber damai dan sejahtera. Firman-Nya membawa damai di dalam kehidupan kita. Kita satu di dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman kebenaran yang Engkau ingatkan kami bahwa firman-Mu adalah damai dan sejahtera. Firman-Mu membawa damai dan sejahtera. Kuatkan kami dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah sumber damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion berikutnya. Shalom.